Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain waslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li'adin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Na'am ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas risalah ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya tafadhal dibaca. Terakhir sampai poin keberapa? Poin ketiga masih ya? Ya, tafadhal dibaca. Dari yang terakhir sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mereka adalah di antara bentuk rahmat atau kasih sayang Allah adalah turunnya di setiap malam ke langit dunia, menerima semua kebutuhan-kebutuhan hambanya, dan itu di setiap sepertiga malam terakhir. Halaman 4. Halaman 4 ya? Atau Ya. mau dibaca paragraf atau dari sebelumnya? halaman 3 paragraf sebelumnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya dengan zatnya dari seluruh makhluknya. Sedangkan semua makhluk sangat butuh kepadanya, baik berkaitan dengan keberadaan mereka dan kebutuhan mereka dalam semua waktu. Tidak ada yang tidak butuh kepadanya, walaupun hanya sekejap mata. Dan dialah yang maha baik dan penyayang. Lantaran tidak ada nikmat yang seorang hamba dapatkan, baik berkaitan dengan agama, dunia, serta selamat dari keburukan. Melainkan, ya pada poin ini, beliau rahimahullah mengingatkan bahwa Allah Ta'ala diantara namanya adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada hambanya sama sekali. Maka keberadaan hamba bukan berarti Allah butuh dengan ibadah hambanya, dengan jumlah hambanya yang sangat banyak dan seterusnya. Ya, bahkan semua hamba butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala faqran dzatiyan, dengan kebutuhan yang sangat dari semua sisi. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, dan Allah dia yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi yang pertama, bahwasanya Allah maha kaya dengan zatnya dari seluruh makhluknya. Sedangkan makhluk sangat butuh kepadanya. Makhluk butuh untuk dirinya dan butuh kepada Allah semua hal yang bisa menegakkan dirinya. Dia butuh rahmatnya, butuh hidayahnya, butuh makan, butuh minum, ya, untuk bisa menjalankan hidup dan aktivitas sehari-hari. Tanpa ma'unah, bantuan dari Allah, dan tanpa kemudahan dari Allah Azza wa Jal, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka sebagaimana pernah kita jelaskan tentang haditsul qudsi, Allah mengingatkan dalam hadis tersebut, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum.
Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian sesat, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku kasih hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arun illa man kasautuhu, fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian telanjang bulat, kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku kasih kepada kalian pakaian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastad'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian lapar, kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Maka manusia, dia sesat, dia telanjang bulat, dia lapar, dia haus, dia tidak memiliki apapun juga kecuali mutlak dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bisa istiqamah, itu hidayah dari Allah. Dia bisa berpakaian, Allah yang memberikan pakaian. Dia bisa makan dan minum, Allah yang memberikan makan dan minum. Semua hamba, semuanya rizkinya ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itu Allah Maha Kaya. Makanya ibadahnya seorang hamba tidak menambah kekayaan Allah, dan maksiat seorang hamba tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah Maha Kaya dari sebelum ada hambanya sampai kapanpun. Ya, maka Allah mengatakan dirinya Al-Ghani. Maka dengan itu manusia kalau tahu dia fakir kepada Allah, faqran zatiyan, fakir yang sangat butuh dari semua sisi, maka jangan lepas dia untuk meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga disebutkan tidak ada yang tidak butuh kepadanya walaupun sekejap mata. Makanya doa yang sering kita panjatkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Karena manusia kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jal, walau hanya sekejap mata, binasa dia. Dari mana dia bisa mengetahui kebenaran? Dari mana dia bisa mengambil sikap yang benar? Dari mana dia bisa meraih rizki kalau seandainya dia sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla? Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, inna min taufiqil abad an yu'ana al-abad. Inna min taufiqillah lil abdi an yu'ana al-abad. Di antara tanda seorang hamba diberikan taufik, dia dibantu sama Allah. Dibantu urusan ibadahnya, dibantu urusan keluarganya, dibantu urusan pekerjaannya, dibantu dalam menuntut ilmu, semua hal ya dibantu, tidak dibiarkan seorang diri oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di antara tanda kehinaan seorang hamba, an yukhalla bainahu wa baina nafsihi. Dia dibiarkan oleh Allah, tidak mendapatkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat doa yang agung, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, benahilah semua urusanku, jangan kau tinggalkan aku seorang diri walaupun hanya sekejap mata. Binasa manusia kalau dia tidak mendapatkan bantuan dan juga taufik dari Allah Azza wa Jalla walaupun sekejap mata. Kemudian kata beliau, Allah Maha Baik dan Penyayang. Ya, beliau Rahim dan Al-Bar. Al-Bar itu artinya Maha Baik, dan juga Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beliau Maha Penyayang. Ya, beliau sayang kepada hamba-hambanya. Ya, subhanallah. Seorang hamba walaupun dia bermaksiat tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Ta'ala sangat senang apabila hambanya bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Zat yang menunggu apabila seorang hamba bertobat dan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya sama sekali. Allah selalu mengingatkan kalau rahmatnya sangat besar dan luas. Kapan seorang hamba kembali dan bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya. Ya, walaupun dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di atas kemaksiatan. Katakanlah di detik-detik terakhir dia bertaubat dan kembali kepada Allah, tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah
melarang kita untuk mengecilkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada yang mengecilkan rahmat Allah kecuali orang-orang sesat. Ya, maka di antara dosa besar al-ya'su min rauhillah. Seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmatnya sangat luas, dikecilkan nama Allah, seolah-olah Allah tidak ingin menerima taubatnya, tidak bisa mengampuni dosa dia. Ya, maka dengan kekayaan Allah, namun Allah masih memiliki rahmat yang sangat luas, masih mengharapkan, masih memberikan kesempatan hamba-hambanya yang bermaksiat untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata para ulama, kata kaum salaf, arjal ayah fil Quran. Ayat yang paling penuh harapan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Kata para ulama, ayat ini arjal ayat fil Quran. Ayat yang paling memberikan harapan sangat besar di dalam Al-Quran. Katakanlah buat hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Selama hayat masih dikandung badan. Semuanya diampuni. Makanya terus dikasih harapan-harapan buat hamba-hambanya yang bermaksiat agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah, seorang hamba di akhir hayat, kalau dia tahu dia bakalan mati, amalan apa yang dia lakukan? Amalan apa yang dia lakukan? Kalau dia tahu dikit lagi dia bakalan mati, misalnya dia dihukum mati. Ya, dia sudah diikat kedua tangannya, pengen ditembak sebagai bentuk hukuman mati untuk dirinya. Amalan apa yang antum lakukan ketika itu? Selain antum syahadat la ilaha illallah, salat 2 rakaat dan seterusnya. Apa amalan apa? Ana pernah subhanallah di pesawat itu turbulensing ya. Ada setengah jam pesawat subhanallah nggak berhenti-berhenti. Sampai semua penumpang udah teriak-teriak pada saat itu. Teriak-teriak, air sudah berterbangan. Ya, pramugarinya juga udah pucat. Dia aja pucat, gimana kita? Nah, ketika di detik-detik itu, amalan apa yang kita lakukan? Amalan husnudzon. Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang putus asa. Ya, dia tahu kalau dia bakalan mati. Ya, sholat dia masih kurang, sedekah dia masih kurang, zikir dia masih kurang, baca Al-Quran dia masih kurang. Maka dia merasa Allah tidak mengampuni dia, Allah bakalan mengazab dia, Allah bakalan menjauhkan dari rahmatnya. Maka ini hal-hal yang tidak boleh. Orang kalau tahu dia bakal wafat, di antara amalan yang dia lakukan husnudzon. Dia berprasangka baik kepada Allah kalau Allah pasti ngampuni dia. Maka ketika dia berhusnudzon, dia akan banyak istighfar walaupun detik-detik kematian. Dia beristighfar, dia baca Quran, semua yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Kenapa? Karena dia membangun segala sesuatunya dengan husnudzan di akhir hayat. Apa husnudzan? Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dikatakan sama Nabi SAW, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berprasangka baik. Dia meminta sama Allah ampunan, istighfar, dia ingat luasnya rahmat Allah. Ya, dia minta semoga diampuni dosanya. Ya, terus dia berdoa dan memohon kepada Allah di akhir hayat husnudzan.
Ya, karena syaitan datang mengecilkan rahmat Allah dan menjauhkan hamba dari Allah di akhir hayat. Makanya disuruh sama Nabi SAW, seorang hamba di akhir hayat, kalaupun tahu dia bakalan wafat, dia harus berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah, waktu turbulensing, gak ada yang kita ingat kecuali hadis tadi. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan Hajjaj ibn Yusuf, orang yang kejam, membunuh ulama, membunuh ribuan kaum muslimin. Subhanallah, dosa besar dia membunuh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala an, seorang ulama besar dan tabi'in mulia. Sampai kata dia, setelah aku membunuh Sa'id ibn Jubair, setiap malam kakiku seperti ada yang tarik hukuman dari membunuh Sa'id ibn Jubair. Subhanallah, di akhir hayat dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li dzambi fa innahum ya'lamun annaka lan taghfira li. Wahai Allah, ampunilah dosaku karena mereka menyangka ini manusia, kalau Engkau tidak akan mengampuni aku. Makanya manusia di akhir hayat dia husnudzan. Dia tutup hidupnya dengan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal dan yarju, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan afu, mendapatkan maaf dan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian juga tidak ada nikmat seorang hamba dapatkan baik berkaitan dengan agama, dunia serta selamat dari keburukan. Artinya semua nikmat datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah kalian mendapatkan nikmat melainkan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat, nikmat duniawiyah dan nikmat ukhrawiyah datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya nikmat Allah dibagi menjadi dua. Pertama, nikmat ammah, nikmat yang sifatnya umum. Nikmat yang sifatnya umum Allah berikan kepada semua hamba, semua makhluk. Mukmin, kafir, fajir, saleh. Orang mukmin, orang kafir, orang saleh, orang maksiat, semuanya dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nikmat yang sifatnya umum. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, hatta hewan dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat khassah, nikmat khusus Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang saleh. Itu nikmat yang berkaitan dengan iman, agama, akhirat, istiqamah, amal saleh dan seterusnya. Ya, maka semua nikmat, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat ukhrawiyah, nikmat yang umum, nikmat yang khusus, datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah kalian mendapatkan nikmat melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Tafadhal dibaca. Melainkan datangnya mutlak dari Allah Ta'ala, karena dialah yang maha pemberi nikmat dan yang mengangkat kesusahan. Nama Allah yang memberikan nikmat, yang nafi' dan dar, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kemudian Allah yang khafid, yang mengangkat, yang rafi', yang mengangkat derajat seorang hamba, yang merendahkan derajat seorang hamba, semuanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini paragraf ini mengingatkan tentang butuhnya seorang hamba kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha kaya, Allah yang tidak butuh kepada hambanya, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rahmat. Semua hamba butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada hambanya sama sekali. Nah, kalau seperti ini, kewajiban kita membesarkan ta'zimullah, membesarkan Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita, agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah adalah turunnya di setiap malam ke langit dunia, menerima semua kebutuhan-kebutuhan hambanya, dan itu di setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hambaku tidak meminta selain kepadaku, siapa saja yang berdoa kepadaku,
niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku berikan. Naam. Permintaan Fadhal, permintaan itu. Permintaan itu berlanjut hingga fajar. Allah Ta'ala turun sebagaimana yang ia kehendaki dan ia berbuat sebagaimana yang ia inginkan. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Naam, kemudian di sini di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah turunnya di setiap malam ke langit dunia. Ini menjelaskan tentang sifatun nuzul, sifat turun. Kalau Allah memiliki sifat turun dari langit dari arsh ke langit dunia. Dan hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki dan sesuai dengan keagungannya. Dalilnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfirani fa aghfiru lah. Muttafaqun alaih. Ya, hambaku tidak Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam di setiap sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, jam berapa itu kira-kira? Kalau mulai malam, maghrib ya, awal malam. Sepertiga pertama kurang lebih jam berapa? Jam 10 ya, 9, 10. Pertengahan malam, jam 12 atau jam 1. Sepertiga malam terakhirnya, jam 2 atau jam 3 ya. Jam 2 atau jam 3. Itu sepertiga malam terakhir. Ya, lihat subhanallah, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Bukan di awal malam, bukan di pertengahan malam. Di sepertiga malam terakhir. Artinya ini juga bukan beban buat seorang hamba untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Bayangkan kalau Allah mengatakan Allah Azza wa Jalla turun di pertengahan malam. Artinya seorang hamba sholat dari jam 12 apa jam 1 malam. Cuman disebutkan hina yabqa thuluthul lail. Ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, keringanan ya dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, makanya penghuni surga di antara sifatnya dia bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil azharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ibadah dari sepertiga malam terakhir terus sampai waktu sahur. Dan waktu sahur itu kapan? Sahurnya Nabi SAW kapan? Kira-kira sebelum subuh seperti membaca berapa ayat? 50 ayat. Tartil. Katakanlah 50 ayat tartil berapa menit? Ya 10 menit, 15 menit. Ya. Jadi dari sepertiga malam terakhir ibadah sampai waktu sahur. Nanti di waktu sahur istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil azharihum yastaghfirun. Kenapa? Karena itu di akhir hari, penutup hari di waktu sahur itu. Maka dia tutup harinya dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kata para ulama, waktu dari sepertiga malam sampai waktu sahur itu waktunya orang-orang saleh. Orang-orang saleh di waktu-waktu tersebut dia fokus bermunajat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang yang punya masalah, punya kesulitan hidup, punya semua permasalahan, rumah tangga, ekonomi dan yang lainnya, dia bangun di sepertiga malam dan dia beribadah kepada Allah sampai waktu sahur.
Ya, dan waktu-waktu tersebut waktunya orang-orang banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang yang meminta kepada Allah di waktu tersebut dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, karena waktu itu waktu manusia lalai. Semua orang tidur pada waktu itu. Ya, semua orang tidur. Waktu lagi pules-pulesnya itu. Ya, tapi dia bangun bermunajat kepada Allah seorang diri. Tidak ada yang tahu doanya dan harapannya melainkan hanya dia dan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tutup malam harinya dengan beristighfar kepada Allah. Nah, maka dia mendapatkan ijabah doa, dia mendapatkan ampunan Allah, dan itu tanda kebaikan sampai ya pagi hari, siang hari, sore hari dibantu semua urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini keutamaan malam hari, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam itu lebih kuat dibandingkan waktu siang. Makanya awal-awal Nabi SAW berdakwah dengan para sahabatnya, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang sangat terdesak dan sulit. Pagi harinya diuji dengan celaan, siksaan, jumlah mereka sedikit, maka Allah wajibkan kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk sholat di malam hari, untuk memperkuat iman mereka, mental mereka di dalam berdakwah dan mempertahankan agama. Ya. Namun dengan berjalannya waktu, hukumnya menjadi sunnah, nggak wajib lagi. Jadi manusia kalau pengen kuat imannya, kuat menjalani kehidupan, kuat menghadapi masalah, dia banyak meminta kepada Allah khususnya di malam hari hingga waktu sahur. Ya, jangan dia lewatkan waktu-waktu utama tadi. Makanya subhanallah ketika Nabi SAW mengatakan, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya keutamaan seorang mukmin apa? Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Keutamaan seorang mukmin dia bangun di malam hari. Wa izzuhu, dan iznya kewibawaannya ketika tidak butuh kepada manusia. Lihat, dua hal dikaitkan. Kemuliaannya ketika sholat di malam hari, kewibawaannya tidak butuh kepada manusia. Kenapa? Karena kalau orang yang sholat malam pasti bermunajat kepada Allah. Ketika dia bermunajat kepada Allah, dia tidak butuh kepada manusia. Dia tidak butuh kepada manusia. Karena kuatnya dia bergantung kepada Allah. Buktinya dia bangun di malam hari. Dengan itu dia tidak butuh kepada makhluk. Namun kalau dia meninggalkan sholat di malam hari, lemah imannya, maka dampaknya dia butuh kepada makhluk, dia tinggalkan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya ini menunjukkan syaraf, kemuliaan, keutamaan, kekayaan jiwa itu diraih apabila seorang hamba bermunajat kepada Allah khususnya di malam hari. Ya, ketika manusia tidur terlelap, dia bangun, dia yakin Allah memiliki sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bahkan Allah yang menawarkan. Kata Allah Azza wa Jalla, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku berikan ampunan. Lihat tiga hal. Berdoa diijabah, meminta dikasih, meminta ampun diampuni. Ya. Terus habis itu dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Permintaan itu berlanjut hingga fajar. Allah Ta'ala turun sebagaimana yang ia kehendaki dan ia berbuat sebagaimana yang ia inginkan. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan tidak boleh seorang hamba bertanya, kalau sepertiga malam berbeda-beda di dunia, bagaimana Allah turun? Nggak boleh pertanyaan ini. Karena jangan samakan Allah dengan makhluk. Itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nggak boleh seorang hamba bertanya sepertiga malam di Eropa berbeda dengan Asia,
Bagaimana Allah setiap malam turun, kapan ini, kapan itu, nggak boleh. Kalau pertanyaan itu boleh ditanyakan, niscaya sahabat pasti bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat tidak bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya hal ini maklum diketahui. Ya, makanya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan siapapun. Ya, wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, makanya di sini juga pentingnya ya ikhwah, ta'alluq billah, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, anjuran untuk manusia bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dia memperkuat silah hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia perkuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, inti dari dia belajar akidah, ibadah dan yang lainnya, dia memiliki silah hubungan yang khusus kepada Allah sampai dia bisa percaya penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dengan kita mengetahui sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah ajak hamba-hambanya untuk bangun dan meminta kepada Allah supaya hamba ini bergantung kepadanya. Ya, dengan Allah Maha Kaya tidak butuh, dengan itu Allah Azza wa Jalla turun meminta kepada hamba-hambanya untuk berdoa, ya, dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya salatul lail, salat malam ini da'bu salihin, kebiasaannya orang-orang saleh. Sampai dikatakan kalau ada orang memiliki wajah bersinar, kenapa wajah mereka bersinar? Li'annahum khalau birrahman, karena dia berduaan dengan Allah di malam hari, maka dikasih di siang harinya wajah yang bersinar. Ya, dan semua orang ya ikhwah, kalau dia benar-benar berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka dan dia memperbaiki ibadah kepada Allah, sedikit syakwa, sedikit keluh kesah, ya sedikit lemah, tidak ada sifat lemah, tidak ada sifat malas. Ya, kenapa? Karena dia keluhkan semuanya kepada Allah. Dan di antara bentuk rizki, ya ikhwah, di antara bentuk pemberian Allah, kadang dia katakanlah punya utang, dia minta sama Allah, ya Allah lunasilah hutang saya. Atau dia diuji dengan keluarga, dia mengeluhkan, ya Allah saya diuji dengan keluarga yang seperti ini, seperti itu, dan yang lainnya. Kadangkala belum tentu masalah dia diselesaikan langsung pada saat itu, tapi dikasih sama Allah insyirah sadar, kelapangan jiwa. Dengan jiwanya yang lapang, bisa sabar, bisa menerima keadaan. Dengan seperti itu, maka sedikit syakwa, sedikit keluh kesah. Makanya doa kepada Allah, subhanallah, buahnya banyak. Gak mesti Allah ijabah doanya pada saat itu langsung, tapi dikasih sama Allah kekuatan untuk menjalani masalah dengan jiwa yang lapang, kesabaran, bahkan bisa sampai ridho dengan semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kalau punya silah hubungan yang kuat. Wa illa kalau tidak punya hubungan yang kuat, maka manusia banyak bersandar kepada makhluk dan sedikit meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.